Mari kita lanjutkan materi modus. Sebelumnya kita bahas tentang modus data tunggal. Untuk kali ini kita bahas tentang modus data kelompok. Contoh, ini ada contoh yang ketiga. Tentukan modus data berikut. Bentuknya tabel. Sama dengan nomor 2 tabel. Ini nilai, ini frekuensi. Perbedaannya adalah di sini. Di sini ada dua interval kelas. Maksudnya adalah dua interval. Kalau yang contoh 2 adalah hanya satu interval. Ini namanya data kelompok, yaitu dikelompokkan. Ini kelas 1, kelas 2 frekuensinya, kelas 3 ini frekuensinya, kelas keempat frekuensinya, kelas kelima frekuensinya, kelas ke-6 frekuensinya ini, kelas ke-7 frekuensinya ini. Jadi tabel ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini namanya banyaknya kelas. Jadi banyaknya kelas dalam tabel ini adalah 7. Kita bahas untuk menentukan nilai modusnya. Kita harus memperhatikan frekuensi yang terbesar, yaitu ada di kelas ini, ada di kelas 4. Frekuensinya yang paling besar yaitu 16, ada di kelas 4. Dilihat interval kelasnya, diurutkan ke sini, ini di sini berarti ini namanya interval kelas modusnya, yaitu dari 65 sampai 69. Dari 65 sampai 69 jika diuraikan itu ada 65, 66, 67, 68, 69. Maka dari data-data ini kita peroleh TB. TB itu tepi bawah. Ini batas bawahnya dikurangi 0,5. Batas bawahnya melihat batas yang terkecil dari penguraian tadi, yaitu ini. 65 dikurangi 0,5 nilainya 64,5. Kemudian P panjang kelas sama dengan 5. Panjang kelas ini ada yang menuliskan P, ada juga yang menuliskan C, ada juga yang menuliskan L. Tidak perlu bingung, yang penting kamu tahu bahwa itu adalah panjang kelas yang diperoleh dari ini 1, 2, 3, 4, 5 dari penguraian interval kelasnya. Banyaknya ada berapa? Kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, maka ditulis P-nya sama dengan 5. Kemudian, kalau frekuensi yang terbesar dikurangi atasnya, ini dikurangi atasnya, ini namanya D1, diperoleh dari 16 kurangi 6 ketemunya 10. Sedangkan kalau 16 dikurangi bawahnya, atau frekuensi yang paling besar dikurangi bawahnya, ini namanya D2. 16 kurangi 10 sama dengan 6. Saya ulangi sebelum dilanjutkan. Jadi untuk menentukan nilai modus, kita lihat dulu frekuensi yang terbesar di sini. Nah, ini ada di kelas ini, yaitu frekuensinya 16. Ada di kelas 1, 2, 3, 4. Kita urutkan ke samping. Ini interval kelasnya, yaitu dari 65 sampai 69. Kita uraikan biar mudah. 65, 66, 67, 68, 69. Nah, dari penguraian ini kita peroleh TB. TB itu batas bawah dikurangi 0,5, batas bawahnya ini dikurangi 0,5, hasilnya 64,5. Sedangkan P itu diperoleh dari ini. Panjangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, maka P-nya sama dengan 5. Kemudian untuk menentukan D1 dan D2, kita lihat lagi frekuensi yang terbesar. Frekuensi yang terbesar dikurangi dengan atasnya, ini namanya D1, ketemunya 10. Sedangkan frekuensi yang terbesar dikurangi bawahnya, ini ketemunya 6. Nah, dari data-data ini kita masukkan ke rumusnya. Rumus modus untuk data kelompok ini, TB ditambah P dikalikan D1 dibagi dengan D1 ditambah D2. Rumusnya kita ganti TB-nya dengan 64,5 ditambah P-nya 5, D1-nya diganti 10, ini D1-nya 10 lagi, D2-nya diganti dengan 6.
Sehingga diperoleh 64,5 tambah 5 dikalikan 10 dibagi 16. Ingat, sifat operasi dalam matematik bentuk seperti ini, di sini ada plus, di sini ada kurung, itu tidak boleh ini ditambahkan. Hukumnya haram ya, ini tidak boleh. Tetapi yang di dalam kurung ini harus dihitung terlebih dahulu. Ini ada penjumlahan, berarti ini harus ditambahkan dulu. Hasilnya di sini 16. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini bentuk perkalian seperti ini. Jika di sini dengan ini bisa dibagi, silakan dibagi. Jika tidak, berarti dikalikan. 5 ini hanya untuk mengalikan yang atas. Jadi 5 kali 10. Temunya 50 dibagi dengan 16. Ini dihitung terlebih dahulu. 50 dibagi 16. Ketemunya 3,125. Kemudian ditambahkan dengan ini. 64,5 ditambahkan, urutkan koma ya. Kalau diurutkan ini kan 5 dengan 1. Belakangnya 25. Kemudian 4 dengan 3. 6-nya sendiri. Jadi hasil terakhirnya adalah 67,625. Jadi kesimpulannya nilai modus dari data contoh yang ketiga adalah 67,625.